penting. Menghormati waktu dan kesempatan. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi standar anak Tuhan harusnya lebih tinggi. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh karena mata kita tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan layak mendapatkan yang terbaik. Persembahkanlah tubuhmu. Jadi persembahkan tubuh itu berikan fisikmu, bukan fisik yang hanya berdoa, bukan segala sesuatu kita lakukan. Nah, seringkali orang berpikir bahwa ya yang berhubungan dengan Tuhan itu yang rohani-rohani saja. Enggak, salah. Yuk kita rubah mindset kita. Yang rohani-rohani bukan hanya yang dekat dengan Tuhan, bukan hanya ke gereja, berdoa, bukan hanya itu. Tetapi segala sesuatu tidak dipilah-pilah. Kita menghormati waktu dan kesempatan. Kita diajarkan, karena itu kita perhatikan dengan seksama bagaimana kami hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kita semua sama waktu itu. Tetapi kenapa berbeda responnya? Betul kan? Berbeda responnya menggunakan waktu. Karena itu firman Tuhan berkata pergunakan, karena waktu ini jahat, akan semakin jahat. Artinya apa? Waktu ini akan banyak dipergunakan. Kita lihat. Apa kita perlu disiplin? Ini untuk membangun karakter kita. Kedisiplinan membentuk karakter kita, membuat kita lebih bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Jadi teladan. Jadi teladan. Ketika kita disiplin, kita menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Menunjukkan bahwa kita mengikuti ajaran Kristus dengan setia. Jadi menjadi teladan. Nah, kalau Anda sudah disiplin dan orang lihat, itu kan menjadi teladan. Oh, si itu aja Pak, dia itu orangnya disiplin, tepat waktu, dia itu saja orangnya baik, pasti dia beres bekerja. Nah, kalau udah ada rekomendasi begitu, itu pasti mantap. Nah, ketika kita dapat dipercaya, kita menjadi teladan. Jadi mengapa kedisiplinan penting? Yang pertama tadi menghormati waktu dan kesempatan. Bagaimana cara menjadi disiplin? Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Ketahuilah apa yang ingin Anda capai dan buat rencana untuk mencapai. Dalam Filipi 3:14 berkata bahwa aku berlari kepada tujuan memperoleh hadiah. Jadi tujuan kita jelas. Buat jadwal harian, ini sederhana, praktis ya. Buat jadwal harian, misalkan mengikuti jadwal harian, membantu mengatur waktu yang lebih efektif. Jadwal kita. Jadi buat jadwal harian. Fokus hari ini apa? Jadi buat target, lalu fokus pada tugas. Selesaikan tugas satu persatu. Hindari kebiasaan menunda-nunda. Ini sering kali anak-anak muda. Keempat dikatakan berdoa dan minta kekuatan. Nah, ingat bahwa Roh Kudus ada bagi kita, adalah Allah sendiri yang mampu menolong kita. Pernah nggak kita minta, Tuhan berikan aku kekuatan, kebijaksanaan supaya aku disiplin? Ada satu kata ditemukan di dalam Daniel 6 ayat 10 dikatakan seperti biasa yang dia lakukan. Berarti itu apa? Kebiasaan yang sudah dilakukan. Padahal Daniel ini sudah ditetapkan sebagai tersangka saat itu. Bukan karena kejahatan, tapi karena dia menyembah kepada Tuhan. Seperti biasa, jadi ada kebiasaan yang baik. Yuk bangun kebiasaan baik seperti Daniel. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Jadi membangun kebiasaan yang baik itu penting. Seperti Daniel. Sehingga kita lihat apa hasilnya. Dia masuk ke gua singa. Singanya tenang. Padahal singanya kelaparan. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan dia. Karena disiplin dia dekat dengan Tuhan. Karena itu yang kedua, kisah inspiratif dari Paulus. Betul? Paulus ini contoh dari kedisiplinan luar. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Menunjukkan bagaimana apa yang disampaikan itu yang dikerjakan, dan dia menjadi contoh, menjadi teladan. Jadi disiplin itu menjadi jembatan antara tujuan kita dan pencapaian.